Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah. Sekarang ini kita berada dalam bulan-bulan haji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya 3 kali dalam hidup. Yang pertama, panggilan ibadah sholat yang 5 waktu. Yang kedua adalah panggilan haji. Dan yang ketiga, panggilan untuk kembali ke haribaannya, alias panggilan kematian. Di antara 3 panggilan itu, panggilan kedua yakni haji, yang paling istimewa dan sangat-sangat ditunggu. Setiap orang Islam pasti ingin sekali dipanggil oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Keinginan yang sangat kuat untuk menunaikan ibadah haji kadang mendorong orang untuk melakukan tindakan yang tidak logis. Bagaimana kisah nyata Kaji Nunut berikut ini. Adalah seorang yang bernama Khairun Nasihin, seorang pemuda dari Jombang yang dia rajin beribadah dan juga giat belajar agama. Dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menunaikan ibadah haji. Keinginan tersebut dicoba dipendamnya dalam-dalam karena dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar ongkos haji yang pada awal tahun 90-an waktu itu sekitar 6 juta. Didorong oleh keinginan berhaji yang menggebu-gebu, Khairun selalu memakai kopiah putih yang lazim dipakai orang sepulang berhaji pada waktu itu. Hingga para tetangganya pun memanggilnya Wak Kaji meskipun dia belum pernah pergi haji. Sadar bahwa dengan upaya normal dia tidak akan dapat segera mencapai keinginannya, Khairun rajin mengikuti undian berhadiah dari berbagai produk yang dibelinya. Ada sabun cuci, kopi, sampo, atau mie instan. Dia berharap mendapatkan rezeki nomplok yang dapat digunakan untuk bekal berhaji. Dari salah satu undian yang dia ikuti, Khairun mendapatkan hadiah 5 gram emas yang kemudian dibawa ke toko emas dan laku terjual seharga 75.000. Pada waktu itu harga emas 1 gram adalah 15.000. Dengan membawa perlengkapan haji yang dibeli dari uang hadiah tersebut, dan bekal uang seadanya yang dimilikinya, dia bertekad untuk pergi haji pada saat itu. Maka kemudian Khairun pamit pada ibunya dan berangkat menuju Bandara Juanda, Surabaya. Setelah sekian lama menunggu di sekitar lobi bandara, menjelang malam, datanglah rombongan haji embarkasi Surabaya memenuhi pelataran bandara. Dengan niat berhaji yang bergelora, Khairun tanpa ragu bergabung dengan mereka, bahkan sempat berfoto-foto dengan rombongan tamu Allah tersebut.
Lantas ketika rombongan tersebut mulai menaiki pesawat, Khairun tertinggal di luar. Karena tidak mungkin dia lolos pemeriksaan dokumen perjalanan. Akhirnya sambil membaca doa-doa dan wirid tertentu, Khairun berhasil melewati pagar bandara dan menyelinap masuk ke dalam pesawat. Anehnya tidak ada satupun jamaah maupun kru pesawat yang mencurigai maupun menegurnya. Menyadari bahwa dia itu nunut alias nebeng di pesawat tersebut, Khairun duduk di kursi pramugari bagian belakang. Dan ketika ada seorang pramugari menyuruhnya untuk duduk di kursi penumpang, dia hanya menjawab, "Saya di sini saja, Mbak. Saya cuma nunut kok." Pramugari itu hanya tersenyum dan tidak menaruh curiga karena sudah sering menemui jamaah haji yang berperilaku aneh karena mereka baru pertama kali naik pesawat. Sepanjang perjalanan, Khairun memperoleh layanan makan dan minum layaknya jamaah haji yang lain. Menjelang pendaratan, pramugari melakukan pemeriksaan untuk memastikan dokumen jamaah lengkap dan tidak ketelingsut sebagai persiapan proses imigrasi yang ada di Arab Saudi. Pada gilirannya, Khairun tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan apapun dan terbongkarlah aksi penyusupannya tersebut. Seisi pesawat geger dan heboh dengan adanya penumpang gelap. Awalnya Khairun dianggap orang gila, tapi beruntung dalam pesawat ada tetangga satu kampung yang mengenalinya dan meyakinkan seisi pesawat bahwa Khairun itu waras dan tidak gila. Dia hanya orang yang memiliki niat besar untuk berhaji dan sudah lama dipanggil Wak Haji. Dengan penjelasan tersebut, Khairun justru mendapatkan simpati. Bahkan jamaah kloter tersebut bersedia urunan untuk membiayai pembuatan paspor dan menanggung biaya hajinya. Namun sayang, upaya tersebut tidak berhasil dan Khairun harus dipulangkan. Di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Khairun disembunyikan oleh kru pesawat di toilet pesawat yang ditempeli tulisan rusak agar tidak diketahui oleh otoritas Arab Saudi. Dan dalam perjalanan pulang, Khairun bak seorang raja karena menjadi satu-satunya penumpang dalam pesawat tersebut selain kru pesawat dan mendapat pelayanan gratis karena pesawat pengangkut jamaah haji menggunakan sistem charter, berangkat penuh dan pulangnya kosong. Sesampai di tanah air, pemberitaan mengenai adanya penyusup dalam penerbangan haji tersebut dicoba untuk ditutup-tutupi oleh aparat maupun otoritas terkait. Namun akhirnya tercium juga oleh wartawan dan kemudian tersiar luas. Pada akhirnya banyak orang yang bersimpati kepada Khairun dan kemudian seorang donatur membiayainya berhaji beneran. Pada tahun 1994, Khairun kembali menunaikan ibadah haji tahun 2005, lagi-lagi gratis karena dibiayai oleh seorang pengusaha. Dan meski sudah berhaji beneran sebanyak 2 kali, julukan sebagai kaji nunut itu tetap melekat pada dirinya. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya garis bawahi dari cerita di atas bukan aksi penyusupan yang dilakukan oleh Khairun. Namun yang ingin saya tekankan adalah azimahnya, keinginan yang luar biasa kuat yang dimilikinya untuk bisa berhaji, dan adanya usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan segala risikonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jamaah rahimakumullah, rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji.
Jika Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka rukun Islam merupakan tiang-tiang penyangga utama bangunan itu. Maka bangunlah tiang-tiang itu dari mulai yang paling bisa dan memungkinkan untuk dibangun. Sejak dini semestinya kita juga sudah harus bersiap-siap menyediakan material-material yang diperlukan untuk membangun tiang-tiang tersebut. Namun kenyataannya banyak yang sekedar atau bersungguh-sungguh membangun 4 tiang utama dan mengesampingkan 1 tiang utama yang lain, yaitu haji. Jamaah rahimakumullah, Allah sudah menyebarluaskan panggilan atau undangan haji ini secara umum kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi terkadang untuk menyambut panggilan Allah ini kita terlalu merendahkan diri kita sendiri dan bahkan cenderung mengabaikannya dengan tameng alasan belum dipanggil oleh Allah. Alasannya karena belum ada waktulah, belum ada danalah maupun segudang alasan yang lain. Mohon maaf tidak bermaksud menyindir siapapun. Banyak orang yang mampu untuk berhaji tetapi dia tidak sempat. Ada yang sempat tetapi tidak mampu. Ada lagi yang sempat dan mampu tetapi tidak sehat. Ada juga yang mampu, sempat dan sehat tetapi dia harus menunggu 20 tahun lagi untuk bisa berangkat haji. Ada yang mampu, sempat dan juga sehat tetapi hatinya tidak tergerak untuk berhaji. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu. Akan tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Sekali lagi, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, akan tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Saya akan menganalogikan kata terpanggil dengan terdaftar. Untuk jadi terdaftar, kita harus daftar terlebih dahulu setelah kita tahu adanya pengumuman pendaftaran. Dan kita juga harus pastikan bahwa kita sudah didaftar. Begitu juga sebelum kita jadi yang terpanggil, tentu kita harus merespon panggilan agar kita bisa dipanggil dan masuk dalam daftar panggilan. Jadi Allah memanggil dan kita semuanya dipanggil, tetapi hanya sebagian saja di antara kita yang terpanggil. Tentu itu semua tergantung respon kita setelah kita menerima panggilan tersebut. Untuk bisa menjadi yang terpanggil, niat saja itu tidak cukup. Harus dengan niat dan keinginan yang kuat yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata. Berdoa setiap hari dan mengerahkan segenap tenaga dan usaha untuk bisa pergi ke Baitullah. Kalau ternyata sampai menjelang ajal kita belum bisa merealisasikan niat dan keinginan kuat kita untuk mengunjungi Baitullah dengan berbagai alasan, insya Allah kita masih memiliki peluang untuk berhaji, yaitu anak cucu kita yang akan menghajikan kita biidznillah. Jamaah rahimakumullah, meskipun tidak biasa, kultum ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke hutan, lihat burung pelipis, terbang ke angkasa berbaris-baris. Tidak terasa jatah umur hampir habis, sementara kangen pada Baitullah ra uwis-uwis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.